Shalom. 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 Puji Tuhan, saya percaya semuanya sehat, amin. Kita bersyukur punya Allah yang luar biasa. Allah kita dahsyat, Allah kita heran. Setiap hari kita puji Dia, kita sembah Dia, sehingga kita sore hari kita boleh sehat, kita boleh ada. Itu karena kebaikan Tuhan. Mari sama-sama bersyukur sore hari ini atas kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa, yang kita rasakan, yang kita jalani sampai sore hari ini. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan kami bangga punya Allah seperti Engkau. Sore hari ini Tuhan, kami bersyukur buat pimpinan-Mu. Engkau hantar kami dari rumah kami masing-masing sampai di rumah kudus-Mu ini Tuhan dengan selamat. Kami bersyukur Tuhan buat penjagaan-Mu, buat pemeliharaan-Mu yang sempurna atas kami. Sore hari ini kami mau Tuhan mengucap syukur kepada Engkau. Dengan hati kami menyenangkan hati Engkau. Dengan kerinduan kami menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami ingin memuji-Mu, kami ingin menyembah-Mu. Sampai Engkau disenangkan Bapa sore hari ini. Sampai Engkau disenangkan Bapa hati-Mu sore hari ini. Layakkan setiap hati kami. Kuduskan setiap hati kami. Supaya kami boleh Tuhan layak di hadapan Engkau untuk memuji dan menyembah-Mu. Engkau ambil alih Roh Kudus ibadah sore hari ini. Dari awal pertengahan sampai akhir. Ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan kami serahkan. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Kami mau beri pujian, kami mau berikan kemuliaan hanya bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Katakan, ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Amin, amin, amin Tuhan, tidak ada yang seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Katakan, sebab Kau besar,
seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Sekali lagi katakan, Engkau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya, haleluya. Tiada yang seperti Engkau Tuhan, tiada yang seperti Engkau Yesus, tiada yang seperti Engkau Tuhan, Allah yang Maha Besar, selama-lamanya Engkau Yesus. Ira Rama ya Rama ya Rama ya Rama Baba Yesus, Ira Rama ya Yesus. Haleluya, Bapa Engkau besar, layak dipuji disembah, layak ditinggikan, layak diagungkan, layak dimuliakan. Ira Rama ya Rama ya Rama Yesus, Ira Rama Baba Yesus, Ira Rama ya Rama ya Ramu, Ira Rama ya Rama Yesus, Ira Rama Yesus, Ira Ramu. Ajaib, 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 layak dipuji, layak disembah, layak ditinggikan, layak diagungkan, layak Engkau Yesus, selama-lamanya Engkau ya Bapa. Ira Rama ya Rama ya Rama ya Rama Rama ya Rama ya Rama ya Rama Rama Rama. Ira Rama ya Rama ya Rama ya Sekiri Ramu, Ira Rama ya Sekiri Ramu. Haleluya, haleluya. Ya Rama Yesus, ini hidup kami hanya untuk Engkau Allah, hanya mengagungkan kebesaran dan mampu Tuhan ajaib, Tuhan yang berkuasa. Ya Rama ya Rama ya Rama ya Rama ya Rama ya Rama 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 Rama. Ya Rama ya Rama ya Rama ya Rama ya Si. Ya Rama Baba ya Si. Ya Rama ya Si. Ya Rama ya Rama ya Rama ya Rama. Haleluya, haleluya. Selamanya Engkau Tuhan, Engkau Allah yang perkasa. Ajaib, 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 ajaib Engkau ya Tuhan, selama-lamanya.
Haleluya, Roh Kudus. Haleluya. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib. Sungguh tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Sungguh tiada yang seperti Engkau Tuhan. Maha besar Engkau ya Allahku. Selama-lamanya Engkau Tuhan. Shikirala bala 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 baya sikirala la maya si. Hindana la baya sikirala la ba 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 ba. Kami hanya mau berikan pujian kami kepada Engkau. Kami hanya memberikan hormat kami hanya kepada Engkau ya Tuhan kami Yesus. Sebab Engkau Allah yang maha besar, Allah yang ajaib, Allah yang perkasa. Selama-lamanya Engkau Tuhan, selama-lamanya Engkau Yesus. Sikirala bala 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 baya sikirala lamu. Hirala la baya sikirala la baba 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 ya sikirala la baya si. Inana la baya sikirala la baya la baya si. Hirala la baba 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 ya sikirala la baya si. Hanya Engkau Tuhan yang kami sembah. Hanya Engkau Tuhan Yesus yang kami sanjung tinggi. Tidak ada yang lain selain Engkau Tuhan. Sungguh hanya nama Yesus. Sungguh hanya nama Yesus. Irala bayara da bayala bala bala baya sikira la bala 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 bala. Hinda la baya sikira la maya se. Selama-lamanya Tuhan. Selama-lamanya Tuhan. Selama-lamanya Tuhan hanya Engkau yang kami sembah. Hanya Engkau Yesus Tuhan. Shikirala bayara la baba baba Yesus kirala bala bala Yesus. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan Yesus terima kasih. Engkau sangat baik. Sungguh Tuhan kami bersyukur pada Engkau. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Sore hari ini sepatutnya kami bersyukur Tuhan. Sepatutnya kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Kami hanya mau tinggikan Engkau Bapa. Kami hanya mau agungkan Engkau Bapa. Yesus Tuhan yang kami puji, yang kami sembah. Tidak ada kata yang bisa Tuhan lukiskan betapa Engkau luar biasa buat kami. Hanya bagi nama-Mu Tuhan, hanya bagi Engkau Yesus, hanya bagi Engkau Yesus. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji-Mu. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji-Mu. Lebih lagi katakan glory, glory. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Tuhan, hanya ini yang dapat kami berikan kepada Engkau. Glory, glory, pujian hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Hallelujah, puji-Mu. Glory, glory.
Amen. Glory, glory, haleluya, haleluya. Lebih lagi katakan glory. Kami mau bersama-sama malaikat di surga memujimu, menyembahmu, mengagungkan kebesaran nama-Mu, Yesus Tuhan. Glory, glory, haleluya, haleluya. Lebih lagi katakan glory, 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 glory. Amin. Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, Yesus. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya, haleluya. Pujimu, haleluya, pujimu, haleluya, pujimu, haleluya, pujimu. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, lamanya, lamanya, lamanya. Tuhan, tidak ada yang lain selain Engkau yang kami sembah. Tidak ada yang lain Tuhan, hanya Engkau yang kami sembah. Bapa, kami mau lebih lagi. Kami mau lebih lagi Tuhan tinggikan Engkau. Dan kami mau lebih lagi Tuhan senangkan hati-Mu. Ketika Engkau disenangkan Bapa, Engkau akan memberkati kami melalui kebenaran firman yang akan menuntun langkah kami semakin hari semakin seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur punyalah seperti Engkau. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mau lebih lagi tinggikan Engkau. Haleluya, amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati, amin. Kita semua diberkati, amin. Saya percaya kita diberkati, kita akan jadi berkat. Saya ajak kita bangkit bersama-sama. Kita mau tinggikan Tuhan kita Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kita akan satu pujian yang sangat lama, tapi hari ini kita mau tinggikan Tuhan, kita mau akan Tuhan. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Dari utara sampai selatan, dari barat sampai timur, itulah yang Tuhan kita berikan buat Tuhan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Siapa? Yesus, Yesus, nama Yesus. Amin. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Amin.
Amin. Katakan dari utara ke selatan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Amin. Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Amin. Amin. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud Sekali menyembah. lagi katakan Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Tuhan, kami percaya kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, bahkan Allah yang tak tertandingi. Amin. Allah kita Allah tak tertandingi. Amin. Masih kuat berdiri? Masih kuat berdiri? Kita sama-sama pujian. Kita punya Allah yang tak tertandingi. Haleluya. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang ajaib. Tidak ada kata yang bisa lukiskan dada. Haleluya. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Dengan iman katakan Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. dengan iman katakan Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan.
tidak punya Allah seperti Engkau Tuhan, yang tak tertandingi, yang tidak ada setara dengan Engkau. Yesus Tuhan, haleluya. Oh, Yesusku dahsyat, Yesusku luar biasa. Engkau Tuhan dahsyat. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau luar biasa. Katakan, tak tertandingi. Dengan iman katakan, tidak ada yang setara Tuhan kita. Tidak ada yang setara dengan Tuhan kita. Sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan, Bapak terkasih. Sudah sepatutnya, sudah selayaknya kita menyembah kepada Allah yang benar hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dia yang berjanji, Dia juga yang akan menepati. Firman-Nya selalu digenapi. Karena Allah kita, Allah yang tak tertanding. Mau kita bandingkan dengan siapa? Allah mana? Tidak ada. Hanya Yesus Kristus Tuhan yang sanggup berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya di dalam Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini berbicaralah melalui hamba-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, supaya jalan kami dibimbing oleh Engkau melalui kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami. Haleluya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Hanya Engkau Tuhan yang kami nantikan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap
setiap langkah ku percaya dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayapmu Waktu kami serahkan Bapak Gembala. akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari sembah Tuhan, haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Yesus, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mulia, selamanya. terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Yesus. Yesus Haleluya. selama-lamanya yang Tuhan, selama-lamanya yang Yesus, selama-lamanya yang Haleluya, haleluya, haleluya. selama-lamanya, Kami memuliakan namamu Tuhan, kami tinggikan namamu Yesus. Haleluya, haleluya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari yang percaya berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan, dan anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan karena waktu dan kesempatan Tuhan izinkan kami boleh kembali beribadah kepada-Mu, dan waktu yang terbaik, waktu yang terindah, bahkan hati yang terbaik, hati yang terindah kami persembahkan di hadapan Tuhan untuk Tuhan berbicara kepada setiap kami. Kami siap mendengar dan melakukan setiap perintah, didikan, ajaran, teguran, hajaran yang Tuhan berikan kepada setiap kami, karena kami tahu Tuhan mengasihi, Tuhan sayang kepada kami. Maka dari itu Tuhan, kami sediakan hidup kami hanya untuk kami boleh belajar firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Olehnya ya Tuhan, mari Engkau akan terus bekerja dan berkarya di tengah-tengah kami pada sore hari ini ya Tuhan, dan buat kami mengerti segala firman yang Tuhan sampaikan, ajarkan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, segala pengganggu, penghalang, penghadang, penghambat, apapun bentuk dan jenis yang aku hardi keluar dalam nama Yesus Kristus dari setiap hati kami, dari ruangan ini, demi nama Yesus Kristus, dan semuanya dikendalikan oleh Roh Kudus. Semua yang tidak berasal daripada Tuhan, semua yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, aku perintahkan keluar dalam nama Yesus. Keluar sekarang juga demi nama Yesus, dan setiap hati roh kami dicengkeram dengan Roh Kudus sehingga kami semua terarah, terfokus pada Tuhan yang berbicara kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua yang siap katakan amin. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saat yang indah kita boleh bersama-sama belajar firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini. Mari saya ajak kita membuka kitab kita di dalam kitab Efesus pasal yang pertama. Efesus pasal yang pertama, kita akan membaca ayat 15 sampai dengan yang ke-18. Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-18. Saya akan bacakan untuk kita semua. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadi mata hatimu terang, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Sampai di situ saja pembacaan kita, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal yang bisa kita simak dan pelajari bersama. Di ayat yang ke-15 dan 16, saya akan ulang membacanya. Setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Efesus ini dalam kitab Wahyu menjadi jemaat yang dipuji luar biasa oleh Tuhan. Tuhan sendiri yang memuji mereka. Walau memang ada titik lemah yang terjadi, dan ini juga menjadi pembelajaran buat kita semua. Tapi mau saya sampaikan tentang apa sih yang terjadi dalam hidup mereka. Perhatikan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Paulus memuji jemaat Efesus ketika ia mendengar tentang imannya kepada Tuhan Yesus dan tentang kasihnya terhadap semua orang kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat pengiringan dan buah. Kita melihat bagaimana iman kepada Yesus Kristus begitu kuat. Tekanan yang dialami oleh jemaat Efesus itu luar biasa. Bapak Ibu Saudara bisa googling, jadi baca-baca tentang kitab Efesus, jemaat Efesus. Jadi Bapak Ibu Saudara akan temukan banyak hal di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara, jemaat Efesus adalah jemaat yang luar biasa hidup dalam tekanan. Karena pada waktu itu dia hidup dalam dua kekaisaran Romawi yang begitu kejam dan bengis terhadap kekristenan. Dan tekanan kepada orang-orang Kristen pada masa jemaat Efesus ini luar biasa. Penyiksaan, penganiayaan dan sebagainya itu begitu dahsyat. Mereka tidak bisa bebas beribadah. Mereka tidak bisa bebas menyebut nama
Yesus, mereka tidak bisa bebas membawa Alkitab. Begitu mereka ketahuan Kristen, begitu mereka ketahuan bawa Alkitab, mereka ditangkap langsung dibunuh. Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan. Jadi tekanan mereka sebagai orang percaya begitu luar biasa. Tetapi firman Tuhan berkata, ketika aku mendengar tentang imanmu kepada Yesus dan mendengar kasihmu terhadap semua orang kudus, aku tidak berhenti mengucap syukur. Berarti iman mereka kepada Yesus Kristus sekalipun dalam kondisi tertekan, himpitan, aniaya dan lain sebagainya, mereka tetap kuat. Katakan sama-sama, tetap kuat. Dan itulah yang menyebabkan Paulus mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara, adalah sebuah kebanggaan bila orang-orang percaya dalam sebuah kepemimpinan, dalam sebuah penggembalaan, dalam sebuah hubungan sesama tubuh Kristus mendengar bahwa tubuh Kristus itu tetap kuat sekalipun dalam tekanan yang luar biasa. Adalah sebuah kebanggaan bagi mereka yang memberitakan firman dan memberitakan Injil. Ketika mereka mendengar, oh ternyata jemaat ini tetap kuat sekalipun dalam tekanan. Oh jemaat ini tetap kuat sekalipun dalam penderitaan. Jemaat ini tetap kuat sekalipun dalam aniaya. Itu menjadi sebuah kebanggaan. Sama seperti yang dirasakan oleh Paulus, mengucap syukur. Karena apa? Mendengar tentang iman mereka. Tidak goyah oleh karena tekanan yang begitu keras. Bapak Ibu Saudara, kiranya ini akan memotivasi kita untuk kita tetap kuat di dalam Yesus. Katakan amin. Apapun yang terjadi, sekeras tekanan apapun yang terjadi, mari iman kita tidak akan pernah goyah. Amin. Amin. Saya percaya begini Bapak Ibu Saudara, mohon maaf ini. Kalau jemaat Efesus ini ancamannya kematian setiap saat. Karena kedengaran mereka Kristen, kedengaran mereka itu menyembah Tuhan, kedengaran mereka bawa Alkitab, tahuan mereka bawa Alkitab. Ancamannya sudah bukan yang lain, kematian. Tapi kalau ancaman kematian saja mereka tidak goyah imannya, saya percaya hanya sekedar jauh, jarak yang jauh, hanya sekedar cuaca, itu tidak akan pernah menggoyahkan mereka. Yang setuju dengan ini katakan haleluya. Ya dong, ancaman kematian aja nggak takut, apalagi cuma sekedar cuaca dan jarak, apalagi cuma sekedar BBM yang naik, tidak akan menjadi ancaman bagi mereka. Ya kalau mereka sih nggak ada BBM ya kala itu wong nanya kuda keledai gitu kan, BBM-nya paling rumput gitu kan saudara ya. Asal rumputnya masih hijau mah gampang jalan terus gitu ya. Tapi Bapak Saudara coba bayangkan gitu. Seandainya itu ada di zaman hari ini, kematian saja mereka tidak takut, siksaan aniaya saja mereka tidak takut, apalagi cuma sekedar BBM, jarak dan cuaca, itu juga tidak akan menggentarkan mereka untuk mereka tetap teguh di dalam Yesus. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, di sini kita belajar tentang ini. Mengucap syukurnya Paulus itu karena mendengar iman mereka dan kasih mereka kepada semua orang kudus. Tidak dijelaskan dengan detail apa yang diperbuat oleh jemaat Efesus tentang perbuatan kasih mereka kepada semua orang kudus. Tapi setidaknya kita bisa sedikit membayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau diistilahkan dengan kasih mereka kepada semua orang kudus, berarti ada banyak perbuatan baik, entah itu bentuknya apapun gitu ya. Kita bisa kembangkan seluas-luasnya. Kalau itu ada di zaman corona ini barangkali, itu ada di zaman sekarang ini, barangkali mereka sudah membagikan banyak sembako kepada mereka yang membutuhkan. Kalau mereka ada di zaman seperti ini, barangkali mereka sudah ikut menolong dalam pembiayaan barangkali, atau menolong dalam bentuk pengadaan obat-obatan karena COVID. Mungkin seperti itu bayangan saya. Karena kasihmu kepada semua orang kudus. Perbuatan kasih apa? Sekalipun tentu tidak hanya kita bisa asumsikan sebagai bentuk pertolongan materi Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau firman Tuhan menyebutkan kasihmu kepada semua orang kudus, saya membayangkan perbuatan kasih yang nyata kepada semua orang kudus. Dan itu tentu saja saya percaya tidak hanya sekedar berdoa buat orang kudus yang lain.
tapi perhatian yang bisa mereka buktikan sebagai buah dari perbuatan mereka, dari kebenaran firman yang mereka punyai, yaitu berbuat baik. Berbuat baik. Bapak Ibu Saudara, saya kemudian berandai-andai. Ya, saudara bisa tidak sama dengan saya. Tapi bayangkan begini, kalau Paulus memuji kasih mereka, berarti kan yang keluar kasih. Tidak hanya sekedar berdoa, tetapi juga dengan perbuatan nyata. Bantuan-bantuan yang mereka bisa berikan kepada semua orang kudus sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Mungkinkah terbersit dalam pemikiran mereka? Karena ini kasih ya sifatnya Bapak Ibu Saudara. Dan Paulus memujinya. Mungkinkah ada di antara mereka yang berkata negatif? Mungkinkah ada di antara mereka yang merasa kok aku enggak diiniin, enggak digituin gitu kan? Adakah di antara mereka yang mungkin mencoba mulai berpikir, aku seharusnya yang dapat nama, aku seharusnya yang mengerjakan semuanya, aku seharusnya yang jadi ketua panitia dan lain sebagainya misalnya. Mungkinkah itu akan muncul dalam diri mereka sementara Paulus memuji kasih mereka kepada semua orang kudus? Dalam pengamatan saya sepertinya tidak. Berpikir negatif sekecil apapun tidak pernah terjadi dalam hidup mereka. Kenapa? Karena Paulus memuji kasih. Kita tahu bersama buah kasih itu apa gitu kan? Buah roh itu apa? Kita ngerti bersama. Kasih itu sabar. Banyak sekali ya. 1 Korintus 13 gitu kan. Tidak mementingkan diri sendiri, tidak bersukacita atas penderitaan orang lain, berlaku sopan. Berarti tahu menghargai, tahu menghormati, tahu otoritasnya ada di mana. Itu karena kasih. Dan saya percaya itu yang terjadi pada jemaat di Efesus sehingga Paulus sangat memuji mereka. Waktu aku mendengar tentang imanmu dan kasihmu, aku mengucap syukur. Berarti Bapak Ibu Saudara ini jemaat yang luar biasa. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara bisa baca di kitab Wahyu pasal berapa itu tentang 7 jemaat. Baca di bagian jemaat Efesus. Tuhan sangat memuji kegigihan mereka terhadap kebenaran. Tidak goyah sedikit pun terhadap kebenaran. Tapi juga baca bagian titik lemahnya yang harus juga diwaspadai buat kita semua. Tapi saya tidak bicara soal itu. Bapak Ibu Saudara, mari kita mendorong diri kita sendiri agar Tuhan memuji iman kita. Tuhan memuji kasih kita. Katakan amin. Katakan amin. Mari buat Tuhan itu memuji iman kita dan memuji kasih kita. Mari buat Tuhan itu benar-benar bangga punya anak seperti kita. Katakan amin. Bangga aku punya anak seperti si A, si B, si C semua di antara kita. Aku bangga karena aku melihat kasihnya, aku melihat imannya yang luar biasa. Paulus bisa sampai mengucap syukur karena mendengar imannya dan kasihnya jemaat Efesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita melanjut belajar. 17, dan karena Paulus mendengar tentang iman kasihnya jemaat Efesus, Paulus mengucap syukur. Dan aku selalu, ayat 16 bagian selanjutnya, aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan, ini juga menjadi penting, meminta kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Perhatikan kalimat terakhir saya ulang. Supaya ia memberikan kepadamu, kepada jemaat di Efesus, roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah yang menjadi titik lemah dalam catatan kitab Wahyu mengenai jemaat di Efesus. Mereka imannya kuat, apapun yang terjadi mereka enggak goyah, aniaya tekanan seberat apapun itu tidak akan mengubah pengharapan dan pengiringan mereka kepada Yesus Kristus. Kasih mereka teruji kepada semua orang kudus. Tapi Paulus masih tetap berdoa.
supaya Tuhan ngasih roh hikmat dan pewahyuan kepada jemaat di Efesus, supaya jemaat di Efesus dapat mengenal Dia dengan benar. Loh, orang yang kasihnya teruji, imannya teruji, mana mungkin punya pengenalan yang enggak benar tentang Yesus, gitu kan? Mana mungkin tidak mengenal Yesus secara benar, sementara perbuatannya begitu nyata, terasa, dilihat, disaksikan banyak orang, dan itu membuat Rasul Paulus pun memujinya, membuat Rasul Paulus bersyukur karena itu. Tetapi mengapa masih didoakan supaya punya roh hikmat dan wahyu untuk bisa mengenal Dia dengan benar? Bapak Ibu Saudara, Wahyu mencatat bahwa mereka meninggalkan kasih yang semula. Sekalipun secara iman tidak terbantahkan, sekalipun secara kasih tidak terbantahkan, tapi ternyata kasih yang semula mulai hilang dari mereka. Dan dalam kitab Wahyu Tuhan berkata, kalau kamu gak segera bertobat, aku akan ambil kaki dianmu. Artinya apa? Jemaat Efesus akan terbuang dari hadapan Tuhan. Padahal imannya bagus, jadi contoh. Kasihnya bagus, jadi contoh. Tetapi ternyata itu tidak berarti bahwa yang melakukan seperti itu sudah memiliki pengenalan yang kuat tentang Yesus. Nah, disinilah pentingnya Bapak Ibu Saudara kita menyadari. Jadi apa yang bisa kita lakukan buat Tuhan itu hanya sebagai buah. Katakan sama-sama buah. Bukan yang lain. Bukan yang lain. Dan buah itu bisa memang pura-pura. Seperti misalnya yang dikatakan Yesus, perbandingan antara orang Farisi dan orang yang miskin. Yesus berkata orang miskin itu merasa berdosa, dia menghadap ke atas saja enggak berani, doanya selalu menunduk sambil memukul diri. Tuhan ampuni aku, kasihani aku orang yang berdosa ini. Sementara kalau orang Farisi berdoanya di perempatan jalan dan dia berkata, Tuhan aku mengucap syukur sambil menengadahkan kepala ke atas. Aku mengucap syukur karena aku beda dengan mereka. Aku enggak sama dengan mereka. Aku lebih baik dari mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sepertinya ada buah gitu kan. Tetapi itu buah yang dibuat-buat. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan enggak dengar doa yang kayak begini, yang kayak orang Farisi. Sepertinya dia berdoa, sepertinya dia berbuat lebih banyak dan lebih baik. Tapi dalam doa itu mengandung unsur kesombongan dan merendahkan orang lain. Kemarin kita belajar merendahkan orang lain itu sama dengan dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat harus selalu, sekali lagi, harus selalu disertai dengan pengenalan kepada Tuhan. Tanpa pengenalan akan Allah, semuanya akan menjadi sia-sia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka perlu yang namanya roh hikmat dan wahyu. Roh hikmat dan pewahyuan itu penting untuk kita bisa mengenal Dia secara benar. Pengenalan kita akan Yesus bisa saja salah. Siapa Yesus? Saya mengandaikan dengan sebuah cerita legenda. Di mana itu saya lupa, Skotlandia atau mana. Tentang yang namanya Robin Hood. Orang masyarakat kecil, masyarakat lemah, bukan masyarakat istana, akan menganggap Robin Hood sebagai pahlawan. Mengapa? Karena dia mengenal sebagai orang yang suka menolong. Yang mereka tahu adalah Robin Hood suka bagi-bagi uang. Tapi di mata pemerintah Robin Hood penjahat. Kenapa? Setiap pajak yang walaupun dalam sisi mungkin yang lain dianggap itu pajak yang memaksakan diri, pajak yang memaksa dari rakyat,
pajak yang diambil secara paksa, maksud saya begitu, pajak yang memberatkan rakyat sehingga rakyat menjadi miskin, itu kisahnya begitu. Nah, Robin Hood merasa ini uang rakyat, harus dikembalikan kepada rakyat. Maka kemudian jadilah ia pahlawan bagi rakyat. Gitu kan? Rakyat di luar istana. Dengan cara dia merampok setiap uang yang sedang dibawa menuju ke istana, ke kerajaan. Dirampok dan kemudian dibagikan kepada orang miskin. Pengenalan kita kepada Tuhan itu bisa memiliki dua sisi. Itu maksud saya. Tergantung bagaimana kita memandang dia sebagai apa. Pengenalan kita kepada Yesus bisa jadi hanya sekedar Yesus sebagai penyembuh karena kita sakit. Maka mengenal dia sebagai penyembuh saja. Gitu kan? Ketika orang ada di dalam sebuah tekanan tertentu dan dia berseru kepada Tuhan, Tuhan memberikan pertolongan, mujizat, keajaiban, maka orang bisa saja berkesimpulan Tuhan penolong yang setia. Itu tidak salah, itu tidak salah. Ya, itu tidak salah. Atau mengenal yang parah ini memang. Tapi ini dalam istilah saya. Orang mungkin mengenal Tuhan itu hanya sebagai satpam. Maka dia hanya panggil Tuhan ketika dia ingin keluar rumah, dia ingin bepergian. Tuhan jagai aku, jagai rumahku, selesai. Selebihnya dia nggak akan ngapa-ngapain. Dia jarang bersekutu dengan Tuhan, dia jarang berkomunikasi dengan Tuhan. Karena dia menganggap Tuhan hanya sebagai penjaga satpam. Jadi doanya hanya di situ. Selebihnya tidak ada komunikasi dengan Tuhan. Atau yang lainnya bisa dikembangkan seluas mungkin. Tergantung bagaimana orang mengenal. Tapi begini Bapak Ibu Saudara, Alkitab menulis dengan jelas. Dia akan datang, Yesus itu akan datang sebagai hakim yang adil. Hari ini siapa yang sedang bergerak dalam dunia? Roh Kudus. Dia pribadi yang satu, tetapi dalam tugas yang berbeda. Agak susah untuk menjelaskannya secara logika, tetapi itulah doktrin kekristenan. Trinitas, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi itulah yang sekarang sedang terjadi. Roh Kudus pekerjaannya ngapain? Menghibur. Nggak mungkin memarahi, Roh Kudus itu nggak akan marah-marah. Jelas, karena dia pribadi yang lembut. Itu kata firman Tuhan. Jadi kalau orang mengenal Yesus hanya dalam kerangka pribadi Roh Kudus yang menghibur dan lain sebagainya, orang akan berkata Tuhan gak mungkin marah sama kita. Tuhan gak mungkin menghukum kita. Dalam konteks kebenaran betul Tuhan gak menghukum kita. Dalam pengertian ini adalah bahwa dia justru datang menyelamatkan. Dia rela mati di kayu salib, dia menebus kita dari dosa, dia menghapuskan dosa kita supaya kita tidak dapat hukuman. Tapi ketahuilah bahwa Yesus akan datang sebagai hakim yang adil. Alkitab, kitab Wahyu mencatat dengan jelas bahwa dia akan datang untuk menghakimi. Kamu neraka, kamu surga. Kamu neraka, kamu surga. Kamu neraka, kamu surga. Berdasarkan kitab kehidupan yang ada. Jadi, sehebat apapun seseorang dalam pandangan manusia, bahkan mungkin hebat dalam pengertian bahwa dia dipakai Tuhan luar biasa. Tapi kalau sampai dengan titik terakhir dia menjadi seperti gadis yang bodoh, maka neraka menjadi upahnya. Apakah Tuhan kejam? Apakah kemudian orang, oh Tuhan kok enggak ngelihat prestasinya ya? Tuhan kok enggak memperhitungkan pelayanannya yang luar biasa ya? Tuhan kok enggak memperhitungkan berapa ribu jemaat atau orang yang sudah diselamatkan ya? Bukan. Itu tidak bisa menjadi sebuah alasan untuk menggugat Tuhan sebagai hakim yang adil. Karena ketetapan dan hukum sudah diberikan. Siapa yang sampai akhirnya menjadi seperti gadis yang bodoh dan bukan bijaksana, maka bukan surga tempatnya, melainkan neraka. Sama-sama sudah berdandan, berarti kan memperbaiki diri. Betul kan Bapak Ibu Saudara? 5 gadis bodoh dan bijaksana itu saya ilustrasikan begitu. Sama-sama berdandan, mempersiapkan diri, berarti juga jaga hidup kan. Dia bersolek demi sang mempelai, berarti kan benar-benar dia memperhatikan kondisi hidupnya.
Hanya saja dia tidak jaga pelitanya. Itu saja. Perbedaan antara gadis bodoh dan bijaksana. Tapi hukum tetap hukum. Yang tidak sesuai dengan kebenaran, kamu masuk neraka. Yang sesuai kebenaran, kamu masuk surga. Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kasih, katakan amin. Tapi jangan lupa dia maha adil. Yang akan menghukum, yang akan memberikan teguran, hajaran kepada setiap mereka yang memang tidak lurus jalannya. Jadi kenali Tuhan kita, itu tidak hanya sebagai pribadi dalam satu sisi. Dia pribadi yang lemah lembut, ya. Tapi dia akan keras dengan ahli-ahli orang Farisi. Orang yang sudah ngerti kebenaran itu Tuhan gak main-main. Dia ngomong, kamu tuh kayak kuburan yang dicat putih. Ngarepe apik njeromu bosok. Tuhan akan ngomong begitu. Kepada yang sudah ngerti kebenaran. Tapi kepada yang belum paham kebenaran, Tuhan akan berkata secara berbeda. Tuhan maha kasih, penyayang, pengampun. Tapi dia juga tegas terhadap sebuah pelanggaran dan dosa. Jadi jangan pernah main-main dengan Tuhan kita. Dosa pasti akan dihukum. Tetapi kalau kita hidup seturut dengan kehendaknya, pasti upah keselamatan menjadi bagian kita. Katakan amin. Siapa Tuhan kita? Kenali dia dengan sungguh-sungguh. Atau sebaliknya, jangan mengenal dia sebagai pribadi yang suka menghukum doang. Ingat, dia itu pribadi yang bisa dengerin curhatan kita 24 jam. Bahkan waktu kita mau curhat sama Tuhan selama 24 jam penuh ngobrol, ngoceh, meluapkan seluruh isi hati kita. Dia pribadi yang akan sangat mengerti kondisi dan keadaan hati kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan jangan dipisahkan. Tuhan yang tegas tetapi Tuhan yang penuh dengan kasih juga. Nah beberapa orang memelintir, mungkin tidak sengaja memelintir. Iblis yang mencoba menipu orang dengan pengajaran dan doktrin ini. Bapak kita kan maha kasih, dia mengampuni. Itu sebabnya dia sudah mati di kayu salib untuk menanggung semua dosa-dosa kita. Betul. Tapi jangan lupa, dosa adalah dosa. Gitu kan? Bukankah setiap orang yang sudah ditebus dengan darahnya tidak berarti suci selamanya? Bukankah seseorang yang sudah ditebus dengan darahnya pun masih bisa berbohong, masih bisa sombong, masih bisa iri hati, masih bisa berbuat hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan? Bukankah itu artinya dosa? Dosa harus dibereskan di hadapan Tuhan. Dosa harus mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Jadi kematiannya di kayu salib tidak serta-merta membuat orang suci selamanya bebas melakukan segala sesuatu. Tidak. Maka mengenal dia dengan benar menjadi kunci keselamatan. Katakan amin. Mengenal dia dengan benar menjadi kunci keselamatan. Kunci keselamatan itu artinya bahwa karena kita ngerti siapa yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, maka kita ngerti bagaimana cara memperlakukan hidup kita di hadapan Tuhan. Ini menjadi poin penting Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ini menjadi sesuatu yang harus kita jaga juga. Selain tadi kita sudah belajar, iman harus dijaga kekuatannya, jangan goyah dengan apapun juga, kasih itu harus nyata kepada semua orang, supaya mereka boleh memuliakan Bapa di surga melalui hidup kita. Olehnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengenal dia. Nah, dibutuhkan sekali lagi roh hikmat dan wahyu. Perhatikan kalimatnya dengan jelas. Roh hikmat. Ini berarti bukan kekuatan manusia, bukan hikmat manusia. Tetapi Tuhan yang mengerjakan di dalam kita. Dan itu menjadi sesuatu yang pribadi. Roh, hikmat, dan wahyu. Artinya ketika seseorang berdoa, Tuhan kasih aku hikmat dan pengertian untuk mengenal siapa Engkau yang sesungguhnya. Itu akan hadir menjadi sebuah pribadi dalam hidup kita. Roh hikmat. Maka karena ini adalah karena di sini dipakai kata roh hikmat dan wahyu, iblis ngerti bahwa ada celah di sini. Dia akan menyamar seperti roh hikmat dan seperti roh wahyu. Padahal itu mungkin menyimpang. Perhatikan ayatnya juga berkata, iblis bisa menyamar sebagai malaikat
terang. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari sebuah hikmat dan wahyu itu harus sama sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apa yang menjadi kesimpulan dalam hidup kita harus sesuai dengan Alkitab. Maka segala sesuatu yang kita rancangkan dan seterusnya itu harus bersumber pada firman. Kira-kira Alkitab ngomong apa? Tuhan ngasih taunya bagaimana dan seterusnya. Nah Bapak Ibu Saudara, ayat 18. Supaya karena kita punya roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dengan benar, supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Tanpa adanya roh hikmat dan wahyu, tidak bisa mengenal dia dengan benar. Dan kalau ada orang Kristen kurang bisa mengenal Yesus dengan benar, menjadikan mata hatinya gelap karena kurang mengenal dia. Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Agar dapat mengerti panggilan-panggilan kita. Dan apakah pengharapan yang terkandung dalam setiap panggilan yang Tuhan berikan kepada kita orang percaya. Dan itu semuanya sesungguhnya sudah ditentukan bagi orang-orang kudus. Jadi semuanya sudah ada bagiannya Bapak Ibu Saudara. Bagi setiap orang-orang kudus panggilan itu sudah ada. Tetapi di setiap panggilan itu juga mengandung sebuah pengharapan yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara pentingnya betul-betul kita itu ada dalam sebuah kedekatan dengan Tuhan. Keintiman dengan Tuhan. Karena daripadanya lah kita bisa mengenal dia. Semakin dekat, semakin melekat, semakin intim. Kita itu semakin mengenal dia. Tapi tetap dibutuhkan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia. Orang yang dekat dengan Robin Hood akan selalu tetap berkata dia adalah pahlawan. Tapi di sisi yang lain orang tidak akan mengerti bahwa dia adalah penjahat yang paling dicari oleh pemerintah kala itu. Bapak Ibu Saudara, dekatnya seseorang itu juga belum tentu membuat orang bisa mengenal dengan sungguh-sungguh. Karena kalau kedekatannya hanya dinilai dari dia karena sering jajake, berarti dia orang yang baik, dia orang yang lomo, selesai. Tapi bagaimanakah dia yang sesungguhnya, dia tidak mengenal. Jadi dekat, melekat, tetap harus dibutuhkan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal. Dan jangan salah, iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang. Yang artinya, dari mana yang kita dapatkan roh hikmat dan wahyu? Hanya dari Tuhan Yesus, hanya dari Roh Kudus, katakan amin. Maka semuanya itu dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup kita, supaya mata hati terang. Kalau tidak terang, susah berjalan dalam rencana Tuhan. Olehnya Bapak Ibu Saudara, mari dekat kepada Tuhan. Mari lebih lagi melekat kepada Tuhan. Yang siap melekat katakan haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, ayo ini waktunya. Saya tidak tahu bagaimana situasi ke depan. Tapi jaga iman, jaga kasih kita. Terus melekat pada Tuhan sambil terus minta roh hikmat dan wahyu. Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu, tapi saya ngerasa sepertinya, maafkan kalau salah, saya ngerasa sepertinya masih ada beberapa di antara kita yang jarang berdoa. Bahkan mungkin belum pernah berdoa. Tuhan berikan aku roh hikmat dan wahyu untuk mengenal siapa Engkau yang sesungguhnya. Bagi kita yang mengalami kayak gitu, sore hari ini yuk sama-sama bertobat di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni aku tidak pernah doa. Maksudnya enggak pernah doa untuk minta mengenal Engkau. Aku hanya berjalan sebagai orang Kristen biasa. Ya udah pokoknya Kristen ya jalan aja. Aku enggak pernah berdoa minta roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau. Aku bertobat hari ini. Aku butuh roh hikmat dan wahyu supaya aku bisa mengenal Engkau dengan sungguh-sungguh. Dan itu akan terus kita doakan setiap hari, setiap waktu dalam hidup kita. Sampai nanti Tuhan datang, terus minta roh hikmat dan wahyu untuk bisa mengenal Dia dengan benar. Katakan amin. Mari kita datang sama Tuhan.
Mari setiap hati kita buka di hadapan Tuhan dan izinkan setiap firman kebenaran yang sudah kita dengar masuk, meresap di setiap hati kita, sehingga itu akan mengubah hidup kita. Aku rindu mengenalmu secara pribadi, bukan hanya ku kagumi semua karya dan cintamu, tapi tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Katakan kepada Tuhan dengan segenap hati. Aku rindu, kami rindu Tuhan. Dengarkan ini sebagai ungkapan hati kami kepadamu. Mengenalmu secara pribadi, bukan hanya ku kagumi semua karya dan ciptaanmu, tapi tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Aku mengenalmu secara pribadi, hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Aku mengenalmu secara pribadi, hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sudah mendengar firman. Sadari bahwa iblis tidak akan suka kita untuk datang pada Tuhan. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, mulai hari ini kalau saudara diganggu untuk tidak bisa dekat dengan Tuhan, untuk tidak bisa datang kepada Tuhan, jangan anggap sepele perkara itu. Itu artinya iblis sedang ingin menjauhkan engkau dari Tuhan. Iblis sedang ingin mendekatkan diri saudara dengan jalan-jalan setan. Olehnya Bapak Ibu Saudara, mari sadar bersama-sama. Waktu kita jauh dari Tuhan, waktu kita dijauhkan dengan cara apapun, mungkin lewat sakit penyakit, lewat cuaca, lewat atau apapun juga Bapak Ibu Saudara, kita dijauhkan dari Tuhan, dari persekutuan dengan Tuhan. Itu artinya iblis sedang membawa kita lebih dekat ke neraka daripada ke surga. Bapak Ibu Saudara, hati-hati dengan itu, karena hari ini saudara dibawa Tuhan untuk belajar lebih dekat dengan Tuhan. Olehnya waspadai setiap apapun, setiap peristiwa apapun yang terjadi dalam hidup saudara, dan kita harus menang. Katakan amin. Kita harus menang karena Tuhan sudah menjadikan kita lebih dari pemenang. Amin. Maka tidak ada yang bisa mengalahkan kita asal kita selalu dekat dengan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita datang pada Tuhan, merendahkan hati, merendahkan diri, mohon kekuatan, mohon roh hikmat wahyu dicurahkan bagi setiap kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sungguh-sungguh rindu mengenal Tuhan, mari saya undang kita bangkit berdiri, katakan bersama-sama di hadapan Tuhan. Aku mengenalmu secara pribadi,
hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi lewat firman dan Roh Kudus. Ku kenal, aku mengenalmu secara pribadi hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi lewat firman dan Roh Kudus. Ku kenal, lebih sungguh lagi katakan, aku mengenalmu secara pribadi hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi lewat firman dan Roh Kudus. Ku kenal lewat firman dan Roh Kudus. Ku kenal lewat firman dan Roh Kudus. Ku kenal. Mari sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ora la barara la bayara la barala 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 barala. Shira la 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 barala 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 barala. Haleluya. Terpujilah nama Haleluya, 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 haleluya. Glory bagi Shira la 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 barala 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 terpujilah barala. namamu Yesus. Shira la 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 barala 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 barala. Hanya Engkau Shira la 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 bu. Rala marala marala marala. Miliki kerinduan yang mendalam untuk mengenal Dia dengan benar. Miliki kerinduan yang mendalam untuk kita bisa mengenal Yesus secara benar. Maka mintalah roh hikmat dan wahyu. Mintalah roh hikmat dan wahyu. Rabasyada rabakara rabada batakara lamarala. Shirara marala 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 marala. Shirara marala marala. kebenaran firman Yesus.
Saudara yang rindu mengenal Tuhan Yesus dengan lebih lagi, mengenal Dia secara benar dan sadar bahwa kita butuh roh hikmat dan wahyu. Mari taruh tangan kanan kita di dada. Setiap yang menyadari bahwa ingin mengenal Tuhan dengan lebih sungguh, taruh tangan kanan di dada. Setiap yang menyadari bahwa kita butuh roh hikmat dan wahyu, taruh tangan kanan di dada. Amini setiap doa yang saya panjatkan kepada Tuhan untuk kita semua. Bapa, demi nama Yesus, kami sadar hari ini atas firman-Mu bahwa kami butuh roh hikmat dan wahyu untuk kami bisa mengenal Engkau secara benar, agar mata hati kami diterangi hingga pada akhirnya kami sampai dengan akhirnya kami tetap setia, kami tetap mengasihi, kami tetap hidup dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Olehnya sepakat hari ini kami sama-sama datang padamu Tuhan. Kami merendahkan hati diri kami membutuhkan Engkau Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kami. Kami membutuhkan Engkau hadir dalam setiap kehidupan kami. Olehnya ya Tuhan, mari Engkau masuk dalam setiap kami semua. Engkau tinggal di setiap hati kami, Engkau tinggal di setiap hidup kami Tuhan. Dan berikan kami roh hikmat dan wahyu itu turun kiranya atas setiap kami. Demi nama Yesus, demi nama Yesus, biar setiap kami mendapatkan roh hikmat dan wahyu dari Engkau sendiri. Untuk kami dapat mengenal Engkau, sehingga tersiar kabar di seluruh dunia tentang iman kami dan kasih kami kepadamu. Tersiar kabar tentang iman dan kasih kami, bukan untuk sebuah kesombongan, melainkan untuk sebuah kemuliaan Tuhan yang lebih nyata lagi atas kami. Kami tidak hanya dikenal sebagai orang Kristen karena kami ada di gereja. Kami sungguh boleh dikenal sebagai orang Kristen karena kasih kami kepada dunia ini, sehingga orang-orang yang berjumpa dengan kami sungguh dapat merasakan kasih-Mu karena kami berbuat kasih kepada semua orang. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kami, mampukan kami untuk kami berjalan dalam kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, biar kasih-Mu, anugerah-Mu mengalir melimpah bagi kami semua. Roh hikmat dan wahyu turun bagi kami, dan kami akan mengenal Engkau secara benar, dan mata hati kami akan diterangi olehnya, sehingga kami mengerti setiap jalan-jalan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari Engkau lebih sungguh lagi menjamah kami, lebih sungguh lagi menjamah kami, lebih sungguh lagi Engkau menjamah kami Tuhan. Demi nama Yesus Kristus. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Mari yang sungguh-sungguh rindu, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, katakan bersama, mari masuk, oh mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus,
hatiku, ya Yesus. Mari masuk Tuhan Yesus. Masuk hatiku, ya Yesus. Datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Dan sekarang Tuhan, dimeteraikan semuanya dengan darah anak domba Allah atas setiap kami semua. Dan mari Tuhan ingatkan kami saat kami mungkin mulai lupa akan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Kami mungkin mulai lupa bahwa ada Tuhan dalam hidup kami, bahwa ada pribadi Yesus yang harus kami ajak berbicara, bahwa ada pribadi Yesus yang harus kami sapa, ada pribadi Yesus yang harus kami ajak bersama-sama mengerjakan segala sesuatu yang kami kerjakan. Maka ingatkan kami Tuhan, supaya kami enggak lupa akan Engkau, tapi kami tetap mengandalkan Engkau dan tetap mengutamakan Engkau lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan, dimeteraikan semuanya atas setiap kami semua dengan darah anak domba Allah, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita semua yang diberkati katakan amin.